Shalom, selamat pagi. Kembali kita pagi hari ini dalam mesbah doa pagi. Kita akan mencari wajah Tuhan dengan penuh semangat dan penuh kesetiaan, karena hanya Dia yang layak untuk kita sembah, kita tinggikan. Baik saudara, kita akan berdoa, kita akan bersekutu dengan Dia. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami datang padamu, menaikkan Tuhan syukur kami di hadapan pagi hari ini, karena kami telah diberikan kekuatan kesehatan pada hari ini. Kami mau Tuhan menaikkan pujian syukur kami sebagai Tuhan rasa kasih Tuhan, syukur kami karena Engkau telah memberikan kami kekuatan kesehatan, dan biar Engkau yang layak untuk dipuji disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami izinkan kuasa iblis untuk mengganggu mesbah doa pagi kami pada hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kaulah air kehidupan yang memberikan kami kelegaan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Amin Tuhan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupan buat kami Tuhan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, tiada ku ragu, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Amin Tuhan Yesus. Kaulah air kehidupanku, Kau yang berikan kelegaan, yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupan buat kami. Kaulah roti kehidupanku, Kau yang berikan kami kekuatan. Kekuatan, tiada ku takut, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, tiada ku ragu, tiada ku ragu akan janji firman-Mu, akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, tiada ku takut jalani, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, oh, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, bersama-Mu. Bersama Yesus ku menang, bersama-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Amin. Kami percaya padamu Tuhan. Bersama-Mu kami menang, bersama-Mu kami kuat ya Tuhan. Sebab Kau Allah pencipta kami, sumber kehidupan dan keselamatan kami. Tiada ku takut jalani hidup dalam dunia ini, karena Yesus beserta kami selamanya. Oh, sampai selamanya.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya, haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik selamanya. Oh, takkan ku takut jalani hidup ini, tiada ku ragu akan segala perkataan firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang berikan kehidupan dan kepastian. Ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hidup. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Dalam kehidupan dunia ini kami selalu tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan Immanuel buat kami. Tuhan yang tetap setia dan menyertai sampai kesudahan zaman ini. Meskipun kami Tuhan, dalam kehidupan ini kami jatuh bangun Tuhan, kehidupan kami, kerohanian kami, namun kami mau tetap Tuhan berjuang dan tetap bangkit. Kami tidak akan Tuhan lihat ke belakang. Kami mau pandang ke depan yang memberikan kemenangan Yesus Kristus. Kehidupan kami ada di tangan-Mu. Kami tidak mau takut, kami tidak mau ragu jalan hidup ini. Tetap kami mau terus Tuhan. Hidup kami hanya kami pandang pada wajah Yesus. Tuhan Yesus dan firman Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Selidiki aku, lihatlah hatiku. Haleluya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus ya Tuhan. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hati kami Tuhan. Hati, apakah kami terus Tuhan setia dan mengasihi-Mu. Sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kebaikan-Mu Kau tak habis-habisnya memberkati kami, menolong, memberikan kami kekuatan. Oh Yesus, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin. Ku lihat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu tak habis-habisnya, tak pernah habis di hidupku. Terus kami berjuang, kami tetap terus mengasihi dan percaya kepadamu. Akhirnya dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kembali kami datang Tuhan merendahkan hati di hadapan-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan, urapi kami sehingga firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, dengan satu tema didikan Tuhan. Kita akan membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Kita akan membaca Ibrani pasal yang saudara 12. Kita akan membaca di sini di dalam ayat yang
kelima. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kelima. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak, ya, seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan ada dua hal yang harus kita perhatikan saat kita sedang dididik atau diajar oleh Tuhan. Yang pertama, kita jangan menganggap enteng, ya, saudara, didikan Tuhan, ya. Yang kedua, firman Tuhan katakan jangan kita putus asa bila kita diperingatkannya, ya. Saudara, yang satu menganggap enteng, ya. Yang kedua adalah jangan putus asa apabila kita diperingatkannya. Ya, inilah yang harus kita perhatikan, karena saudara ada maksud Tuhan di balik setiap didikan dan ajaran, ya, yang Tuhan berikan kepada kita, ya saudara. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya. Saudara, mengapa Tuhan mau mendidik saudara dan saya sebagai anak-anaknya, ya? Karena kita adalah anak yang dikasihinya, ya. Coba dikatakan di ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak, ya. Saudara, karena kita adalah anak yang dikasihinya, ya. Oleh karena itu Tuhan mendidik saudara dan saya, mengajar saudara dan saya, ya. Saudara, di manakah saudara anak yang tidak diajar oleh orang tuanya, ya? Tanda orang tua mengasihi anaknya, maka saudara, anaknya itu diajar dan dididik, ya. Saudara, untuk anaknya itu, saudara, mereka boleh, ya, hidup dalam kebenaran. Dia tahu salahnya apabila saudara anak itu dididik dan diajar oleh orang tuanya, ya. Kadangkala dikasih satu peringatan, ya, kemudian setelah dikasih peringatan saudara masih bandel, yang tidak menurut, kemudian saudara dikasih peringatan lagi tidak menurut, dan akhirnya orang tua itu saudara, ya, mengajar atau mendidik anaknya, menghukum anaknya sesuai dengan usianya, ya saudara, ya. Maksud daripada didikan itu adalah supaya seorang anak itu tahu kesalahannya dan dia boleh hidup dalam kebenaran, dan dia boleh hidup menurut kehendak orang tuanya, ya. Dia tahu apa itu salah dan apa itu yang benar, ya saudara. Jadi tidak dibiarkan, ya. Kalau anak itu dibiarkan, ya saudara, ya, itu bukan anak sendiri, ya, itu anak orang lain. Kita tidak berhak untuk mendidik mereka. Namun karena anak itu adalah anak kita, maka kita berhak untuk mendidik anak kita supaya anak kita itu menjadi anak yang benar, ya. Dia tahu kesalahannya, ya, supaya dia menghormati saudara, ya, orang tuanya, ya. Nah, saudara, apa maksud Tuhan mendidik kita sebagai anak-anaknya? Yang tadi, yang pertama, supaya kita menghormatinya dan taat pada perintahnya, ya. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup, ya saudara. Kalau seorang anak itu tidak dididik oleh orang tuanya, maka anak itu saudara, ya, seringkali dia pasti tidak menghormati orang tuanya. Dia menganggap enteng orang tuanya, ya. Namun karena orang tuanya itu mendisiplin anaknya, mendidik anaknya, mengajar anaknya dengan satu tujuan, supaya anaknya itu menjadi anak
yang baik, menjadi anak yang menghormati orang tuanya, ya, menjadi anak yang taat kepada orang tuanya. Oleh karena itu, anak itu diajar, ya, dididik oleh orang tuanya untuk kebaikan dirinya, ya. Saudara, rotan itu mendatangkan kehidupan, ya. Saudara, ya, bukan untuk menyakiti anaknya, tetapi justru sebaliknya supaya anaknya itu beroleh kehidupan, ya. Saudara, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang boleh menghormati orang tuanya. Terlebih kita dididik oleh Tuhan supaya kita menghormati Tuhan, ya, tidak menganggap enteng didikan Tuhan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, itulah tujuan daripada didikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, agar kita menghormati dan mentaati segala perintahnya, ya. Nah, saudara, dan buah dari ketaatan kita terhadap perintah Tuhan adalah kehidupan kekal, ya. Dikatakan, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup, ya. Jadi saudara, buah daripada ketaatan itu mendatangkan hidup yang kekal, ya. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara, ya, karena Tuhan sayang, Tuhan mendidik kita, ya. Seringkali diizinkan penderitaan terjadi dalam hidup saudara dan saya, ya, apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya, dengan maksud dan tujuan agar saudara dan saya bertobat, ya, berbalik dari jalan kita yang jahat, ya, supaya kita tahu kesalahan kita, supaya kita sadar akan segala dosa-dosa kita, ya saudara, ya. Karena itu setiap kali Tuhan mendidik saudara dan saya, jangan kita mengeraskan hati, ya, supaya saudara dan saya beroleh kehidupan, ya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadilah anak-anak yang mau siap dibentuk, mau siap diajar, siap dididik oleh Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih, menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur, menjadi orang yang mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, supaya kita menghormati Tuhan, ya, karena Dia adalah Allah yang memang penuh dengan kasih. Tetapi ingatlah akan sifat Allah yang lainnya, bahwa Dia adalah Allah yang menghukum setiap pelanggaran, ya. Dia adalah api yang menghanguskan, ya. Apabila saudara dan saya berbuat dosa, maka Tuhan peringatkan kita, ya. Kalau kita terus bandel, kalau kita terus mengeraskan hati, saudara, Dia akan membiarkan kita, saudara, ya. Dan sudah pasti kita akan binasa kalau kita sudah dibiarkan oleh Tuhan, ya. Namun karena Tuhan masih mengasihi saudara dan saya, Tuhan mengizinkan didikan, ajaran, ya, penderitaan, kesulitan hidup diizinkan oleh Tuhan supaya kita berbalik dari jalan kita yang keliru, yang jahat, yang berdosa, ya. Jadi penderitaan yang kita alami itu adalah penderitaan yang disebabkan oleh karena dosa, ya. Bukan karena Tuhan bentuk kita, ya saudara. Nah, bukan karena ujian, ya, untuk menguji kasih kita kepada Tuhan, bukan. Tetapi karena kesalahan dan dosa, ya saudara, hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan mendidik kita supaya kita berbalik kepada Tuhan, ya. Nah, saudara, yang kedua adalah firman Tuhan katakan, ya, apakah maksud Tuhan mendidik kita sebagai anak-anaknya? Tadi yang pertama adalah supaya kita menghormati Tuhan dan taat kepada perintahnya. Seperti seorang anak, ya, dia akan hormat kepada orang tuanya dan taat kepada orang tuanya. Itulah maksud didikan Tuhan, ya, supaya kita menjadi anak-anak yang taat dan menghormati orang tuanya, ya. Saudara, yang kedua adalah supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, kita akan baca di ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, ya, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik.
tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, kalau dari ayah kita dikatakan bahwa saudara, bahwa orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek, ya, artinya selama ya status mereka adalah sebagai seorang anak, maka ayah berhak untuk mendidik anaknya, ya saudara, dengan tujuan supaya saudara anak itu boleh mengambil bagian dalam kekudusannya. Ya, kudus artinya saudara terpisah dari dunia ini, ya, hidup yang dipisahkan, hidup yang terpisah dari dunia, tidak menjadi sama dengan dunia. Ya saudara, ya tidak berbuat dosa, ya saudara, tidak melakukan pelanggaran, ya. Nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, demikian juga Allah, ya, Dia mendidik kita untuk kebaikan kita, ya. Seorang ayah mendidik anaknya untuk kebaikan anaknya, ya saudara. Tidak ada seorang ayah yang ingin anaknya itu hidupnya rusak, ya, atau terpengaruh dengan keadaan dunia yang jahat ini, ya. Tetapi saudara, ya Tuhan mau saudara dan saya, supaya saudara dan saya hidup dalam, mengambil bagian dalam kekudusannya. Sebab Allah itu adalah Allah yang kudus, ya. Tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Tuhan, ya. Saudara, biarlah hidup kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan pada saat Yesus Tuhan kita datang pada kali yang kedua. Kalau ada dosa, cepat minta ampun, ya. Cepat bertobat saudara, ya, supaya kita cepat menyelesaikan dan tidak menunda-nundanya, ya, sehingga saudara kesempatan itu masih ada, ya. Jangan sampai kita masih cinta akan dosa, ya saudara, karena dosa, upah dosa adalah kematian. Ya, apapun yang menjadi dosa saudara, penderitaan yang karena perbuatan dosamu, cepatlah bertobat, ya, kembali kepada Tuhan saudara. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Tuhan, ya. Kalau engkau masih hidup dalam kecemaran, hawa nafsu dosa, percabulan, baik dalam hati maupun dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan, terlebih perbuatan, saudara cepat bertobat, minta pengampunan, dan biarlah darah Yesus, minta Tuhan kuduskan aku ya Tuhan, ya, hati, pikiranku, perkataanku, perbuatanku, ampuni aku Tuhan, ya, dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Yesus katakan, ya saudara. Biarlah kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya. Yang kedua adalah supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara, itulah tujuan Allah, saudara, mendidik dan mengajar saudara. Karena tujuan yang akhir adalah supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal, supaya selamat, ya. Yang ketiga dikatakan supaya kita menghasilkan buah kebenaran dan menerima damai sejahtera. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11 mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya, ya. Jadi tiap didikan Tuhan akan membuat hidup kita menjadi benar di hadapan Tuhan, saudara, ya. Itu tujuannya, ya, seperti seorang ayah mendidik anaknya supaya anak itu menjadi anak yang benar, ya, bukan dia berbuat kebenaran dan bukanlah tidak mengulangi lagi kesalahannya, ya. Saudara, itu maksud dan tujuan daripada Tuhan mendidik saudara dan mengajar saudara, ya, lewat apapun, ya, segala cara Tuhan mendidik kita melalui kesukaran-kesukaran hidup saudara, melalui kejadian-kejadian yang kita alami, ya. Biarlah kita mengoreksi diri, apakah ini karena dosa? Kalau karena dosa, cepat minta ampun dan bertobat, ya. Namun kalau memang bukan karena dosa penderitaan yang kita alami,
karena Tuhan sedang membentuk kita. Saudara, biarlah kita tetap bertahan, kita mengucap syukur karena Tuhan sedang membentuk karakter saudara untuk semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau, ya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, saudara, dikatakan tiap didikan Tuhan akan membuat kita menjadi benar di hadapan Tuhan, dan akibat kita hidup dalam kebenaran, ada damai sejahtera Tuhan dalam hati kita. Ya, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Ya, selama saudara hidup dalam kebenaran, maka damai sejahtera Tuhan itu senantiasa menuntun dan memimpin hidup saudara dan saya. Kita rasakan damai walaupun di tengah-tengah pergumulan dan masalah hidup yang saudara dan saya alami. Ya, ada damai yang memberikan kekuatan bagi kita dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Ya, saudara, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ya, karena itu saudara tetaplah hidup dalam kebenaran. Ya, saudara, kalau kita merasa damai sedangkan kita berbuat dosa, itu tandanya saudara hati nurani kita sudah mengeras. Ya, saudara, karena itu cepat bertobat selama masih ada kesempatan kita bisa bertobat. Ya, jangan sampai saudara dan saya mengeraskan hati, ya, sehingga hati nurani kita mati. Ya, saudara, nah karena itu biarlah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tersungkur di hadapan Dia, bertobat, saudara, kemudian berbalik dari jalan kita yang jahat. Kita mulai hidup dalam kebenaran, dan lewat kebenaran yang kita lakukan, damai sejahtera Tuhan itu memimpin dalam hati kita. Ya, itulah damai sejahtera yang sejati, yang daripada Tuhan. Ya, itulah kekuatan kita. Saudara, ya, inilah yang firman Tuhan ya di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10 mengatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Ya, saudara, didikan Tuhan memang tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Akan tetapi sukacita yang menurut kehendak Allah, duka cita yang menurut kehendak Allah itu mendatangkan pertobatan, ya, yang akan menghasilkan keselamatan yang tidak akan pernah kita sesalkan. Ya, saudara, karena itu biarlah kita boleh merelakan diri kita, ya, setiap waktu membuka hati kita. Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Kalau ada jalan-jalanku yang serong, ya, yang salah, Tuhan tegur aku, ya, ingatkan aku, karena Tuhan menegur anaknya yang dikasihinya. Ya, biarlah kita hidup terus dalam kebenaran, di dalam kekudusan, ya, agar saudara dan saya, ya, hidup mengasihi Tuhan dan menerima hidup yang kekal. Ya, saudara, terima kasih ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan, selidikilah aku Tuhan. Apakah jalanku serong? Apakah aku benar-benar mengasihi-Mu Tuhan? Ataukah hatiku masih mengasihi dunia, masih mengasihi dosa, masih cinta akan dosa? Kalau itu aku Tuhan, ampuni aku. Aku mau bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatanku yang berdosa. Tuhan, didiklah aku, ajarlah aku, beritahukanlah kalau jalanku serong, kalau hatiku bengkok Tuhan. Tuhan, Kau yang luruskan, Tuhan yang ingatkan aku kalau jalan-jalanku salah Tuhan. Karena Engkau mendidik, mengajar aku untuk kebaikan aku ya Tuhan, supaya aku beroleh bagian dalam kekudusan dan kebenaran-Mu, supaya aku boleh memperoleh kehidupan kekal dan diselamatkan. Memang saat Tuhan mendidik aku Tuhan, tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi itu mendatangkan pertobatan yang tidak akan disesalkan, yang akhirnya membawa aku pada keselamatan. Saudara, kalau saat ini kau sedang diajar dan dididik Tuhan, sedang diingatkan akan kesalahan dan dosamu, cepat minta ampun, cepat bertobat, kembali dan berbalik kepada Tuhan, kembali hidup dalam kebenaran-Nya. Maka damai sejahtera Tuhan itu akan kembali di dalam hatimu. Selama ini engkau mungkin kehilangan damai dan sukacita oleh karena perbuatan dosamu. Kau terus diingatkan oleh Tuhan, namun kita masih mengeraskan hati, menutup pintu hati. Namun saat ini Tuhan lewat kebenaran firman-Nya mengingatkan kita, menegur kita, supaya kita berbalik dari jalan kita yang jahat, dan supaya kita kembali kepada Tuhan, meninggalkan hidup yang lama kita yang berdosa, yang hanya membawa kita kepada kematian kekal. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Saat ini kami berdoa, kalau ada dosa-dosa yang kami perbuat, Tuhan ampuni kami. Dan akibat dari kesalahan yang kami alami, kami harus menanggung penderitaan, Tuhan ampuni kami. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas kami, dan Kau mengampuni kami. Kalau kami sakit oleh karena perbuatan dosa kami mengalami kekurangan, kami mengalami masalah krisis dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, apapun penderitaan yang kami alami, itu karena kesalahan-kesalahan kami, Tuhan ampuni kami. Kalau doa-doa kami selama ini tidak didengar oleh Tuhan, tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kami, karena dosa kami, Tuhan ampuni kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bertobat, meninggalkan hidup kami yang lama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tuhan, pulihkan keadaan kami, pulihkan keadaan rumah tangga kami, pulihkan pekerjaan kami, pulihkan usaha kami, pulihkan hubungan kami dengan sesama, pulihkan ya Tuhan kehidupan kami, ekonomi kami, pulihkan hidup kami, pulihkan hati kami. Kalau kami masih menyimpan kesalahan orang lain, kepahitan, dendam dan kebencian, ampuni kami ya Tuhan. Kami juga mau mengampuni seperti Tuhan juga mengampuni kami. Pulihkan hati kami Tuhan, supaya kami terbebas dari perasaan-perasaan tertuduh, supaya damai sejahtera Tuhan itu kembali dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, berkati bangsa ini, khususnya dalam menghadapi masa pemilu tahun depan, dalam masa-masa tahun ini dan tahun depan, supaya bangsa ini tetap bersatu Tuhan. Dan pemimpin yang Tuhan tetapkan, yang terpilih adalah pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan.
Berkati bangsa ini ya Tuhan, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu, dan kami mau akhiri mesbah doa pagi ini ya Tuhan, dengan menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau kau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, saudara bisa share pada yang lain, dan saudara bagikan kesaksian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Amin.